Salve fratres te iterum videre, Patris allegro, veritas liberavit vos. Pokok bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang persatuan Kristiani atau persatuan Kristen dan dua pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Protestan. Kenapa? Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kita ini sebenarnya berbagi begitu banyak hal dengan teman-teman Protestan kita. Dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus hingga kitab suci. Karena harta bersama ini, ada godaan untuk mengabaikan status kita yang terpisah sebagai fakta sejarah yang menyedihkan tetapi tidak dapat diubah. Godaan ini persis seperti yang diinginkan musuh kita yaitu iblis. Dia ingin melihat perpecahan di antara orang-orang Kristen, skandal bagi dunia, dan hambatan iman bagi banyak orang. Ini adalah masalah yang sangat penting sehingga menjadi fokus doa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut Injil Yohanes bab 17 ayat 21. Mari kita bekerja menuju persatuan. Sebagai umat Katolik, kita harus melanjutkan dengan rasa hormat, sukacita dan cinta bagi saudara-saudari kita yang terpisah. Mengundang mereka ke dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik yang kudus. Ya, tugas kita orang Katolik. Come to the Catholic Church. Extra ecclesiam nulla salus. Bagi setiap orang Protestan yang mendengarkan ini, mohon pertimbangkan kemungkinan bahwa jika Anda belum pernah mendengar tentang ajaran gereja secara langsung dari sumber-sumber Katolik, selain dari pendeta-pendeta Anda mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman tentang ajaran gereja Katolik. Ya. Salah satu sumber yang mumpuni untuk menghapus kesalahpahaman Anda tentang gereja Katolik adalah Katekismus Gereja Katolik yang bisa Anda akses secara online gratis dan dapat mencari topik literari, topik apapun tentang kekristenan. Kalau Anda yang misalnya bisa bahasa Inggris dan mau sedikit melampaui terjemahan bahasa Indonesia, bisa lihat misalnya websitenya www.usccb.org. Beliefs and teaching. What we believe, catechism of the Catholic Church. IPA. CCC. Atau kalau bahasa Indonesia KGK. Bahasa Inggrisnya CCC. Triple C. Catechism of the Catholic Church. Dalam bahasa Indonesia KGK. Katekismus Gereja Katolik. Dan itu rangkuman semuanya. Jadi kalau kamu tahu tentang gereja Katolik, ambil KGK. Nah, ini berbeda bagaimana kalau kita mau tahu tentang Protestan? Tidak ada macam KGK versi Protestan, itu tidak ada. Setiap kepala punya KGK sendiri. Setiap orang adalah KGK bagi dirinya sendiri. Good job Protestan. Orang-orang Protestan harus menghargai hubungan mereka dengan Tuhan seperti yang mereka lakukan, ya. Tetapi posisi gerejawi mereka, eklesiologi mereka itu sebenarnya dibangun di atas apa yang dinamakan pasir hisap, ya. Orang yang terjebak ke dalam pasir hisap itu semakin dia meronta, semakin dia terhisap lebih ke dalam. Dan terus berontak-berontak mantel Protestan sekarang yang protes terus, semakin tenggelam ke dalam heresi. Jadi karena eklesiologi Anda dibangun di atas pasir hisap. Camkan. Ini dapat ditunjukkan hanya dengan dua masalah yang menyentuh inti kepercayaan Protestan. Ada dua masalah yang menyentuh inti kepercayaan Protestan. Apa masalahnya? Doktrin Tritunggal itu yang pertama, dan kanon Perjanjian Baru. Ilmu sola scriptura akan dapat dua hal ini. Doktrin Tritunggal dan kanon Perjanjian Baru. Protestan ini memegang doktrin Tritunggal sama pentingnya dengan Katolik. Ya, mereka percaya Trinitas seperti orang Katolik. Orang-orang Protestan mungkin mengklaim bahwa doktrin ini diajarkan dengan jelas dalam Alkitab. Ya.
Yang pasti, Alkitab memang memberikan banyak dukungan untuk posisi Trinitarian. Tapi di sisi lain, siapapun yang menafsirkan kitab suci sendiri dapat memilih sejumlah ayat untuk menentang posisi Trinitarian. Seperti Yohanes bab 14 ayat 28. Saksi-saksi Yehova adalah salah satu contoh modern dari komunitas iman yang telah menolak Tritunggal berdasarkan pembacaan Alkitab mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh situs web resmi mereka sendiri. Kamu bisa lihat di www.gww.org. Ulangi, www.gww.org. Atau pakai bahasa Indonesia, www.jw.org. Begitu. Di zaman gereja mula-mula, saudara-saudariku yang terkasih, seorang imam bernama Arius mulai mengajarkan bahwa Yesus bukanlah makhluk kekal seperti Bapa, dan bahwa Putra memiliki awal, tetapi bahwa Allah tidak memiliki awal. Jadi Yesus Sang Putra itu punya awal, karena itu dia bukan Allah. Dia diciptakan. Konsili Nicea dengan lebih dari 300 uskup Katolik dari seluruh Kekaisaran Romawi dipanggil pada tahun 325 Masehi untuk mendefinisikan lebih lanjut Tritunggal dan mengutuk posisi Arian. Meskipun demikian, Arianisme terus berkembang selama abad keempat. Pertanyaan kunci di sini bagi orang-orang Protestan adalah ini. Coba jawab. Jika pengikut Kristus yang bermaksud baik dan membaca Alkitab bisa menolak doktrin Tritunggal, otoritas apa yang membuat Trinitas ini menjadi doktrin yang harus dipercaya oleh semua orang Kristen? Ya kan? Jadi berarti Allah itu bukan Trinitas kan? Karena setiap orang bisa membaca kitab suci lalu menemukan posisi anti-Trinitarian. Seperti yang jelas dari Wanes yang lintang pukang di sosial media sekarang. Jesus only mereka. Mereka kan varian Protestan, bukan? Jawaban Protestan untuk pertanyaan ini mungkin ya dipastikan sangat-sangat beragam. Beberapa orang mungkin benar-benar menerima bahwa posisi Arian adalah interpretasi yang valid berdasarkan Alkitab. Beberapa orang mungkin menerima otoritas konsili Nicea, tapi kemudian dari mana gereja pernah mendapatkan otoritas untuk mengadakan konsili yang menetapkan pengajaran yang mengikat bagi semua orang Kristen? Jadi kalau Protestan menerima konsili Nicea, kenapa terima konsili Nicea? Dari mana gereja mendapat otoritas? Bukankah Arius berhasil membaca kitab suci dengan sola scriptura? Beberapa orang Protestan akan bersikeras bahwa doktrin ini adalah ajaran Alkitab yang jelas, Trinitas maksudnya. Dan bahwa tidak ada yang bisa melewatkannya. Meskipun ada saksi-saksi Yehova, Mormon, Arian, dan lainnya yang telah melewatkan varian Protestan yang lain. Bagaimanapun juga saudara-saudariku, jawaban ini mengandaikan kanon kitab suci yang mengarah ke pertanyaan kedua kita. Jadi sementara umat Katolik bisa memiliki keyakinan pada kanon perjanjian baru dari tradisi suci dan magisterium, termasuk konsili dan sinode gereja Katolik, Protestan menolak sumber-sumber otoritas ini. Jadi pertanyaan kepada mereka adalah, otoritas apa yang dipercaya oleh Protestan untuk memberitahu mereka tulisan-tulisan mana yang termasuk dalam perjanjian baru? Tulisan perjanjian baru itu turun dari surga kah? Itu pertanyaan saya kepada Protestan yang protes-protes di VT saya. Ya. Ini pertanyaan berbahaya yang selalu coba diabaikan oleh Protestan. Mereka akan menghindar. Logikanya jelas. Untuk memiliki perjanjian baru yang infalibel, Anda membutuhkan otoritas yang infalibel untuk mengatakan bahwa tulisan mana yang termasuk dalam perjanjian baru dan mana yang tidak. Ya. Kitab suci tidak mengatakan, pilih saya sebagai kitab suci karena saya ini terinspirasi. Tidak ada kitab suci yang bilang demikian. Atau kalau ada orang menulis seperti itu, bagaimana?
Kalau ada seorang menulis bahwa ini kitab ini terilhami oleh Roh Kudus, bagaimana kamu tahu bahwa memang betul itu terilhami Roh Kudus? Protestan tidak punya jawaban, literally tidak punya jawaban. Pertanyaan ini berbahaya, sehingga Protestan selalu menghindar kalau kita tanya model begini. Dia bilang, pokoknya dari Hong Kong, begitu. Baca misalnya Institute of Christian Religion dari John Calvin. Pokoknya. Dan pendeta-pendeta yang membela John Calvin. Pokoknya. Begitu. Ya. Jadi, untuk memiliki perjanjian baru yang infalibel, Anda membutuhkan otoritas yang infalibel untuk mengatakan tulisan mana yang termasuk dalam perjanjian baru dan mana yang tidak. Daftar isi itu sendiri dari kitab suci harus terilhami secara ilahi. Jadi tanya ke Protestan, daftar isi kitab suci itu terdapat di kitab mana loh? Kalau memang kamu sola scriptura. Daftar isi, Kejadian sampai Wahyu itu kamu dapat dari mana? Inilah daftar-daftar kitab suci yang kurang 7 buku itu. Kamu dapat dari mana ayatnya? Di mana ayat yang mengatakan bahwa kitab suci terdiri dari 66 buku. 1 buku ini, 2 buku ini. Dan yang terakhir, kemudian buku-buku ini tidak. Itu ayatnya di mana? Tidak ada. Protestan karang sendiri. Iya kan? Setuju? Suka mengarang mereka. Bikin dongeng. Dongeng indah. Pengantar tidur Protestan. Mereka kan kalau mati katanya sleeping soul. Jadi dongeng pengantar sleeping soul-nya itu. Tuhan membisiki mereka dengan daftar kanon kitab suci. Tuhan ini ngeri yo. Bisik orang Protestan doang. Tuhan sudah bisik-bisik orang Katolik selama 1500 tahun. Dia tunggu Protestan muncul dulu baru dia bisik mereka secara ilahi. Aneh kan Tuhannya Protestan ini. Ya, jadi pandangan Protestan biasanya bahwa kanon itu dicapai melalui konsensus. Mereka artinya sepakat seperti ini. Kanon kitab suci tercapai melalui konsensus. Tetapi saudara-saudari, ini sebenarnya adalah cara pintu belakang, cara pengecut untuk menerima otoritas tradisi gereja tanpa secara eksplisit menyatakannya. Saya kan sudah buat video tentang Protestan mengakui tradisi gereja Katolik tapi malu untuk mengakuinya. Dan pendeta MIM kor-kor, kami tidak percaya. Itu kan cara pengecut kan. Soalnya kalau mengaku seperti itu kan selesai. Umat lari semua ke Katolik. Nah, pendeta mana yang berani mengatakan, ya kami tunduk terhadap tradisi gereja Katolik? Tidak ada. Jadi kalau diperiksa secara logika, orang akhirnya harus kembali ke gereja Katolik, bro. Karena kalau jadi Protestan itu sebenarnya menabrak logika sendiri. Ya. Menabrak akal sehat jadi Protestan itu. Ya. Atau berdasarkan manfaat teks yang jelas. Ya. Jadi ada 2 pilihan. Mencapai konsensus, tercapai melalui kanon itu dicapai melalui konsensus, atau berdasarkan manfaat dari teks yang jelas. Ada teks maksudnya. Teks yang mengatakan bahwa buku pertama Kejadian, buku kedua ini, buku ketiga begitu. Nah, pilihan pertama bahwa itu melalui konsensus adalah keyakinan yang gigih karena memiliki beberapa kebenaran. Keempat, Injil, Kisah Para Rasul, dan surat-surat Paulus diterima secara luas sebagai kanonik dengan kecepatan yang luar biasa dan sangat sedikit perdebatan di dalam gereja mula-mula mengenai status kanonik tersebut. Namun, saudara-saudariku, masalahnya adalah bahwa tidak demikian halnya dengan surat-surat Katolik dan kitab Wahyu, yang sekarang juga dianggap memiliki status yang setara, diilhami secara ilahi, dan infalibel dalam kanon. Nah, pilihan kedua bahwa berdasarkan manfaat dari teks, itu sulit diterima setelah kalau Anda memahami bahwa pertama kali 27 kitab perjanjian baru kita terdaftar sebagai kanon oleh seorang bapak gereja, bukanlah suatu saat segera setelah kitab terakhir yaitu kitab Wahyu itu ditulis. Tetapi baru dicantumkan sebagai daftar di dalam daftar itu oleh Santo Athanasius pada tahun 367 Masehi. Ya. Sementara itu, beberapa tulisan lain dibacakan dalam tata liturgi yang menyiratkan bahwa tulisan-tulisan tersebut juga memiliki status kanonik. Ya kan? Karena salah satu ukuran paling penting dari kanon kitab suci adalah buku tersebut dibacakan dalam liturgi. Ya.
Rupanya kanon itu tidak begitu jelas berdasarkan manfaat teks kepada orang Kristen selama lebih dari 300 tahun. No, tidak dari teks. Nah, apakah Martin Luther punya solusi untuk ini? Abang Martin Luther ya. Sebenarnya dia memutuskan untuk menghapus setidaknya 2 kitab perjanjian baru. Yakobus dan Yudas dari kanonnya, kanon Luther. Nah, seorang sarjana Protestan bernama R.C. Sproul, kalau kamu yang sering mengikuti apologetika Protestan pasti sering mendengar nama R.C. Sproul ini. Dia reform, dedengkotnya di King Gadas dan MYM. Dia telah menggambarkan kanon itu sebagai fallible list of infallible books. Fallible list of infallible books. Artinya daftar yang bisa salah dari buku-buku yang tidak bisa salah. Bagi Anda apakah ini logis? Apakah itu masuk ke akal bagi Anda? Coba renungkan. Protestan, kan Protestan biasanya tidak mikir. Kerjanya protes doang. Apakah itu cara seorang Kristen harus membaca Alkitab selalu dengan ketidakpastian yang tersisa tentang apakah dia membaca buku yang benar-benar firman Tuhan? Perdebatan tentang kanon perjanjian baru pada dasarnya berakhir pada awal abad ke-5, tidak lama setelah Sinode Gereja Katolik mengklarifikasi masalah ini. Itulah tepatnya bagaimana gereja mencapai konsensus. Bukan dengan bisikan Roh Kudus ala John Calvin Gnostik itu. Tetapi ini adalah struktur otoritas yang justru ditolak oleh Protestan. Nah, saudara-saudariku, sebagai umat Katolik, kita tahu bahwa Yesus tidak memberi para rasul 1 buku pun. Tidak. Dia memberi mereka simpanan iman yang diajarkan secara lisan. Depositum Fidei. Yang telah dijelaskan dari waktu ke waktu melalui kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Ini adalah posisi yang konsisten, selaras dengan sejarah nyata gerakan Kristen, dan dengan kata-kata Yesus bahwa barang siapa mendengarkan kamu, dia mendengarkan aku. Dan barang siapa mendengarkan aku, dia mendengarkan dia yang mengutus aku. Lukas bab 10 ayat 16. Seperti yang telah diucapkan gereja melalui konsili dan sinode. Ini menegaskan keyakinan kita orang Katolik pada kanon kitab suci. Nah, kalau tanya Protestan, kanon kitab suci itu ayatnya di mana? Mereka akan tengah-tengah semua. Lalu mulai putak liu orang Kupang. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, paham tidak? Yang Protestan pasti tetap tidak paham. Coba yang Katolik, silahkan bagikan video ini dengan teman-teman Protestan Anda dan lihat apa yang mereka katakan tentang 2 pertanyaan otoritas ini. Doktrin Tritunggal dan Konsili, serta kanon kitab suci perjanjian baru. Sebagai saudara-saudara yang terpisah, kita harus dapat mempertanyakan dasar kepercayaan satu sama lain. Dengan kasih amal, berbicara kebenaran dalam kasih. Efesus bab 4 ayat 15. Ini adalah salah satu jalan menuju kesatuan penuh yang merupakan kehendak Yesus bagi para pengikutnya. Ut omnes unum sint, extra ecclesiam nulla salus. Salve.